Baik, selamat siang semua. Oke, ya, hari ini kita lanjut materi fisika modern. Kita bahas bagian daripada solid state ya. Solid state itu zat padat. Ya, kalau adik pelajari itu ya di bicara zat kan ada banyak item ya, ada zat cair, gas. Cair dan gas itu kan sudah dipelajari di dalam fluida ya. Fluida baik yang statis maupun dinamis itu ada dipelajari banyak terkait apa lagi yang pelajari fluida, mekanika fluida ada ya, tapi zat padat itu kan apa gitu. Nah di ini kita akan pelajari di bagian fisika modern yaitu zat solid state ya. Solid state ya bagian state yang solid gitu ya. Oke, yang sudah kita pelajari bahwa struktur atom salah satu yang pendekatan daripada Bohr, pada atom Bohr, bahwa proton dan neutron itu inti atom begitu. Lalu nanti intinya itu bergabung untuk apa atom inti dan ada. Jadi tadi ada proton, ada neutron, itu jadi inti atom. Lalu kalau kita pakai pendekatan daripada Bohr, inti tadi itu dikelilingi oleh elektron. Nah, gabungan antara inti dan elektron itulah yang membentuk atom. Jadi di dalam diri semua kita itu ada atom. Jadi tiap hari kita hirup atom gitu ya. Kita juga makan atom gitu. Ya. Kan nasi itu kan terdiri dari apa? Karbohidrat kan. Kita hirup atom juga, hidrogen gitu ya. Jadi kita hari-hari itu tidak bisa lepas daripada atom. Lalu nanti atom itu untuk molekul dan zat padat atau yang kita kenal dengan solid state ya. Nah, semua sistem tadi itu tunduk pada apa yang kita pelajari di hukum fisika kuantum. Diskusinya apa dulu ya, apa? Tadi apa di bahan fisika kuantum kan kita sudah bahas ya bahwa ada batasan daripada mekanika klasik dan batasan daripada fisika kuantum. Mekanika klasik pelajari apa saja? Realm daripada mekanika klasik itu mempelajari apa? Benda-benda yang ukurannya masif ya. Kalau kita basekan ada namanya ini bicara apa? Kalau ini ukuran gitu. Terus yang ini ukuran makin plus ya, makin besar gitu ya. Ini kecepatan ya. Halo? Kecepatan makin besar begitu. Maka kita bisa bagi total itu dalam 4 realm ya. Daripada fisika itu. Oke. Ya, kira-kira gini. Part 1 ada ukurannya itu kecil, tapi kecepatannya itu kecil. Ini kan ukuran di bagian sini ya. Ukuran kecil, kecepatan kecil, maka ini adalah bagian daripada quantum mechanics ya. Ukurannya makin besar, kecepatannya masih kecil, bagian daripada apa ini? Classical mechanics ya. Lalu di sini ada part yang apa ukurannya kecil, lalu kecepatannya tuh besar. Ini part daripada apa? Teori medan ya. Quantum field theory atau teori medan kuantum. Lalu kalau yang ukurannya besar dan kecepatannya besar adalah apa? Einstein teori ya, TRK ya. Nah, tadi kita bicara atom dan molekul itu kan batasannya kita bilang di sini dia. Berarti ini kecepatannya ini ukurannya kecil, kecepatannya juga kecil. Batasan kecil atau besarnya itu kan adalah orde atom atau diameter atom. Batasan kecepatannya besar atau kecil apa? 100 km per jam itu cepat atau lambat sebenarnya? Hah? Apa standarnya? 300.000 misalnya, 300.000 kilometer per jam. Itu cepat atau lambat? Standarnya apa? Batasannya apa? Cepat atau lambat dalam bagian ini batasan adalah C ya, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya berapa tuh? Kecepatan saya berapa? Berapa? Halo?
Oke, yang kalian bisa hafal apa? 3 kali 10 pangkat 8 satuannya meter per second, atau kalau dibawa ke kilometer per second itu adalah ini 300.000 kilometer per second ya. Nah, jadi dalam 1 detik itu cahaya melewati jarak itu 300.000. Oke, kita balik ke sini sehingga kita fokus di dalam bicara solid state itu dia bagian daripada sini. Quantum mechanics begitu. Oke, nah ini ya. Kita sudah bahas tadi bahwa di dalam sini ada inti begitu, ada inti. Lalu inti ini juga dibentuk oleh proton dan neutron. Inilah inti. Lalu inti ini dikelilingi oleh elektron. Nah, inilah satu sistem atom. Jadi dalam tubuh kita tuh banyak elektron. Ada elektron, ada proton. Di dalam air ada elektron tidak? Halo? Halo, kenapa? Tahu dari mana? Kenapa bisa bilang dalam air ada elektron? Air disusun oleh atom apa? Hidrogen kan? H2O tuh. Hidrogen dan oksigen. Hidrogen punya elektron, oksigen ada elektron. Jadi hari-hari itu kita berurusan dengan elektron. Apalagi? Kita bernafas? Hirup apa? Atom bukan? Ada elektronnya? Ada. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya atom ya. Oke, ini kalau dari sini ya, kita bisa lihat ini adalah satu atom tadi kita sudah jelaskan, atom oksigen, lalu ini adalah molekul. Molekul itu sekarang sudah gabungan dari apa? Kalau atom kan satu sistem atom, dia hanya dari ada proton, ada neutron, ada elektron begitu. Tapi begitu molekul sudah ada gabungan. Jadi ini atom ini digabung dengan atom lain. Misalnya ini ada oksigen digabung dengan 2 atom hidrogen. Itu dari molekul H2O. Di mana di dalam sini oksigen itu ya ada elektronnya, ada apalagi proton, ada neutron. Di dalam H2O pun ada inti atom. Jadi ada elektron gabung dengan kawan-kawannya itu proton, neutron jadi atom. Atom itu bergabung dengan temannya itu ya. H2O misalnya di molekul begitu. Nah, ini bagian daripada solid state. Kalau kita expand lebih luas, sistem alam kita tuh ya seperti ini. Ini adalah bagaimana atom-atom tadi berikatan. Contohnya ini adalah misalnya yang paling kompleks misalnya. Ini ada karbon, dia bentuknya apa ini? Ini bentuknya apa ini? Ada berapa atom nih? 6 ya. 6 itu biasanya bahasa Latin apa? Hexa ya. Heksagonal. Ini adalah karbon. Kalau kita buat dia punya apa namanya? Contohnya ya kita buat dia punya. Sebentar saya ambil penggambarannya ya. Oh, sebentar. Nah, kita coba. Nah, karbonnya kira-kira kayak gini. Jadi atom karbon grafit atau grafen ya, dia membentuk apa heksagonal gitu. Kalau kita expand dia, misalnya saya buat dia perbesar begitu, misalnya kan contohnya grafen saya buat misalnya 10 gitu. Masih 2 dimensi ya, masih 2 dimensi. Ada kayak gini. Nah, ini jadi orang sebut sebagai lembaran daripada grafen. Satu itu pentingnya struktur kristal ya. Sekilas saya dulu, kita balik lagi ke sini nanti ya. Oke, ini daripada diamond ya tadi ya. Kalau kita diperhatikan di dalam grafit itu ya ada struktur atom yang bentuknya itu heksagonal. Kenapa bisa heksagonal? Itu tergantung daripada
struktur atom penyusun. Kita sudah bahas di bagian sebelumnya ya. Lalu sama ini adalah struktur daripada grafit. Lalu kalau kita lihat dia lebih dalam sini, oh di dalam itu terbentuk daripada atom-atom yang bentuknya heksagonal. Jadi ya alam itu ya semua terdiri daripada atom-atom yang tersusun. Ada yang rapi yang kita sebut sebagai struktur kristal, nanti ada yang tidak rapi yang kita sebut sebagai amorf misalnya ya. Nah, ini bagian daripada solid state ya. Ada ini ya. Ada materi ya, kalau kita lihat di bagian besarnya sini ada satu box besar gitu makronya. Lalu si ya misalnya satu kotak atom gitu. Atomnya itu tersusun daripada simple cubic itu. Kalau kita pecah-pecah dia itu terbentuk daripada kristal. Struktur kristal tadi terbentuk apa? Dipecah lagi jadi pada atom. Atomnya dicopot ini ya. Yang bagian ini atomnya dicopotin elektronnya itu jadi apa? Inti atom. Sampai jadi yang kecil sampai pada yang besar. Nah, kuark dan nukleon itu ya, kuark itu kita akan bahasan daripada partikel fisik ya. Jadi bagaimana partikel itu terbentuk itu dibahas dalam fisika partikel yang disebut apa? Ada kuark dan seterusnya. Kita batasi start daripada inti atom dan bagaimana atom itu membentuk kristal dan bahan yang super besar ini. Jadi bayangkan sekarang kalau ada satu kotak kecil, bahan kecil tuh, paling kecil itu tadi ada ordenya itu di sini ya. Bilangan Avogadro ya, 6 kali 10 pangkat 23. Jadi apa barang yang paling kecil yang bisa dipegang tuh itu ada 10 pangkat 23 atom. Ada berapa tuh? 10, nolnya ada 23. Segitu banyak atom satu. Oke ya. Ya kalau kita klasifikasi misalnya benda padat itu sangat beragam gitu ya. Ya apapun ya, ada pensil itu benda padat, batu, kayu, besi, apa lagi? Benda padat. Halo. Ya. Yang lain batu, besi, kayu dan kawan-kawannya itu benda padat semua. Ini ya ada apa lagi? Oh iya, ada buku ya, buku benda padat. Kenapa? Dia tersusun daripada atom-atom, meja, kursi, alat tulis. Apa lagi? Kancing baju ya. Papan, apalagi tembok. Ya, itu semua adalah benda padat yang tersusun daripada atom-atom ya. Oke, sifat khasnya ada ya. Ada yang dia punya tekstur sendiri, kelenturannya, ya banyak lah. Ada juga kalau kita bicara logam itu dia punya sifat magnetik ya, bahkan titik leleh gitu. Ada mahasiswa dia sedang studi tentang titik leleh daripada ferum misalnya, daripada besi gitu. Besi kalau dipanasin tuh dia titik lelehnya berapa? Dia pakai simulasi. Oke, lalu apa sih yang membedakan tadi itu? Apa bedanya kayu dengan besi misalnya? Ini ya, dua hal utama. Atom penyusunnya, jadi pembedanya dua saja. Antara besi dan kayu itu yang pertama atom penyusunnya beda. Atau mungkin tidak. Yang kedua, cara menyusunnya. Ya, cara atom-atom itu menyusun diri dalam suatu bahan. Kalau ternyata atom penyusunnya sama, itu nanti yang membedakan adalah yang kedua ini. Ini ya, susunannya. Cara mereka tuh berikatan di dalam atom. Sehingga ya tugas utamanya orang fisika itu adalah ini ya, hubungkan struktur sifat. Jadi bagaimana struktur materialnya ini dia hasilkan apa. Itu pentingnya daripada mekanika kuantum. Nah ini ya. Ya, dia berperan mendasar. Ya, sifat mekanisme matematika. Jadi material ini dia punya struktur apa? Kristalnya BCC kita akan lihat atau FCC dan kawan-kawan seterusnya gitu. Nanti kalau dia berinteraksi dengan atom lain tuh dia akan menghasilkan sifat apa? Kenapa? Kan penyusun dasar sudah punya tuh. Elektron tadi sudah punya. Oh, kalau si elektron ini apalagi kita kaitkan dengan bahasan minggu lalu tuh si atom ini dia punya valens sekian. Oh, kalau gitu kalau dia berikatan dengan atom yang lain tuh ikatannya seperti apa gitu ya. Oke.
Nah, dari bahan itu, ya, kalau kita kaitkan dengan struktur kristal, tadi saya bilang bahwa atom itu ada yang tersusun rapi, ada yang tersusun rapi yaitu periodik yang kita sebut sebagai kis ya, atau kristal. Ada juga yang ini amorf seperti kaca. Contohnya seperti apa ya ini ya? Nah, gambarnya ini ada diperhatikan gambar daripada kristal tuh tersusun rapi ya. Itu kita bisa prediksi berikutnya gambarnya seperti apa. Yang ini sebelah kanan sini. Tapi yang amorf ya sudah hancur gitu ya. Tidak terdetek ya. Tidak terdetek. Bukan tidak terdetek, kita tidak tahu ini atom berikutnya di mana ya, kita tidak tahu. Karena apa? Tidak terstruktur dalam ya sistem yang rapi begitu. Maka cara membedakan sederhana. Kalau dia rapi begitu, kita katakan dia struktur kristal. Nanti dia struktur kristalnya itu membentuk struktur seperti apa nanti kita akan lihat. Kalau amorf kan ya sudah tidak usah dipelajari terlalu dalam karena ya hancur begini kan. Kira-kira gitu ya. Oke, ini ya. Kalau kita masuk ke dalam lebih dalam ke atomnya begitu, ini adalah sebelah kiri adalah kristal begitu. Lalu sebelah kanan adalah amorf ya. Amorf tadi yang hancur tadi. Dia sini ada 3, terus sini 3 lagi. Tapi tiba-tiba di tengah ada yang kosong begitu. Secara struktur kan tidak stabil ya. Bayangkan ada itu menyusun telur gitu. Menyusun telur dengan mana yang lebih aman sebenarnya? Yang kiri atau yang kanan ya? Kristal ya. Aman itu sudah terkunci dia paling tidak ya. Kalau bayangkan ya seperti telur jadi ya, seperti telur taruh di rak begitu. Ya di sini rapi gitu ya. Tapi kalau di sini itu hancur ya, goyang ya, ini masih banyak space yang kosong. Ya gampang sih membedakan antara kristalin dan amorf ya. Ini lagi ya, ada amorf, ada yang lain yang kita sebut sebagai polikristalin. Setelah ada amorf, ada kristal yang ini kristal sangat-sangat rapi, tapi ada polikristalin tuh yang dia tuh rapi hancur begitu ya ini. Dia kan rapi di bagian sini. Strukturnya rapi, tiba-tiba di sini beda, tapi rapi gitu. Yang kita sebut sebagai polikristalin ya. Oke, sekarang baru kita bahas struktur kristal yang paling sederhana. Ya paling sederhana itu kita ada simple cubic, ada FCC dan BCC ya. Seperti apa ini ya? Ini adalah struktur kristal yang paling sederhana. Kau baca tidak ya? Kalau ini saya batasi sampai sini ya. Ini boleh dicoret tidak? Tidak boleh. Hah? Boleh? Tidak boleh ya. Oke. Jadi yang part ini adalah simple cubic ya. Simple cubic, berarti ini kalau diperhatikan ada 4 atom. Gini aja. Oh, gini aja lebih jelas. Ya, ini simple cubic ya. Oke, simple cubic itu dia ini. Atomnya terdiri, kalau bayangkan tadi ada atom yang kalau kita buat 3 dimensi gitu, atomnya sudah bersusun seperti bola, ada 4 bola disusun rapi, terus di atasnya ditumpuk lagi. Ini yang simple cubic. Tapi ada juga yang atomnya nanti itu tersusun dalam BCC ya, body center namanya. Di mana apa? Kalau ada diperhatikan, di sini kalau tadi ada bola-bola di ini, di tengahnya tuh ada yang kosong. Nah, ada atom lain tuh yang kalau berinteraksi bisa mengisi part ini. Maka dikatakan body center. Nah, tuh ada satu atom di tengah lalu dikelilingi oleh 4 atom lain. Ada juga yang phase. Phase itu apa? Kalau tadi yang body center itu dia taruh atom di tengah sini, kalau yang phase itu tidak, atom yang sini dicopot, tapi di pinggir-pinggir antara satu dia taruh satu atom. Jadi di bagian sisi yang ini dia tempel atom dari pinggir kira-kira gitu. Sisi sini dia tempel atom satu, sisi yang sebelah sana satu gitu. Nah itu unit, itu yang kita sebut sebagai unit cell. Nah nanti ini kita bisa hitung. Ini ya. Oke, ini lebih jelas Bapak daripada BCC ini ya. Yang ini. Ada atom tadi, ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah BCC ya. BCC. Kalau ini adalah simple cubic. Simple cubic ya. Kenapa dibilang simple ya? Karena 4 atom sudah tersusun, selesai. Yang body center tambah 1 di tengah gitu ya. Tambah 1 di tengah ini. Yang phase center
apa? Samping gitu ya. Maka kita bisa hitung. Nah ini, kita bisa hitung nih. Satu unit sel apa? Satu sel dari simple cubic berapa atom kira-kira? Satu selnya. Coba dihitung sekarang. Ya, coba sekarang fokus ke yang apa? Simple cubic. Simple cubic ini kata ada atom-atom yang bergabung. Kenapa bentuknya ini seperti 1/8? Karena yang setengah ini kan sudah bagian dari sini, toh. Kalau kita susun apa kubik yang baru itu bagian dari sini, terus yang sini ya bagian dari sini lagi. Tak begini, terus ada dari atas lagi. Tak. Berarti ya kontribusi satu unit sel itu berapa ini? Ya. Total ada 8 potongan ya. Total ada 8 potongan. Tapi kalau ada jadi 8, berarti 8. Oke, kita sebut saja 8 potongan ya. 8 potongan kali satu potongan tuh kontribusi ke kotak yang ini itu berapa? Ya? Berapa? 4 atau berapa? Di sini kan 1 tuh. 1 itu baru setengah, 1 dari sini lagi. Berarti ini itu berapa? Seper berapa ini? Atomnya dibagi berapa? 1 atom dibagi berapa kalau yang ini? Jelas dari belakang. Coba kita geser begini. Lebih jelas tidak kalau gini. Oh, gini saja sudah. Coba hitung, ada ini. Di sini ada berapa atom dia? Ini kan satu kotak gitu. Tapi nanti satu kotak yang ini dia kan akan ke sebelah kiri begitu dia 1. Tapi kita fokus misalnya atom yang di sini. Atom yang di sini itu sebelah kiri 1, sebelah sini lagi 1 ya. Sebelah sini 1, sebelah sini lagi 1. Tapi itu baru setengah atom. Tapi kalau sekarang bagian atasnya lagi, jadi anggap ini kita fokus yang ini sekarang ya. Nah, berarti baru setengah atom di sini. Kalau ditumpuk dari atas tuh ya setengah lagi toh. Berarti atom yang ini tuh terbagi berapa? Bagian bawahnya saja terbagi 4 kan? Seperbesar misalnya ini. Nah, terbagi 4. Berarti ini yang tak. Tapi itu kan baru yang bawah saja, yang kalau ini ya. Kalau kita gambarkan yang ini 4. Atasnya lagi bagaimana? 4 lagi. Berarti satu atom itu untuk simple cubic dibagi berapa? 8. 8 ya. Berarti tadi dia berapa potong nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 potong kali 1/8. Berarti berapa? Halo? 1 ya. Atom. Oh, berarti satu simple cubic itu jumlah di dalamnya tuh ya kalau dihitung total tuh 1 atom. Karena dia atomnya terbagi ya. Oke, itu yang simple cubic. Nah, sekarang yang BCC. Coba hitung berapa? BCC berapa atom? Nih. Tadi paham ya yang sini ya? Paham ya? Oke, coba sekarang yang BCC berapa atom? No. Total satu kotak ini berapa atom? Ini tidak bisa dihitung satu loh ya. Karena seper bagian sini milik kotak sebelah, yang bagian sini kotak sebelah sama yang tadi kan? Tadi 8 kali 1/8 kan apa? Ada 8 potongan kali satu potongan itu dibagi ke 8 kotak. Berarti 8 ya kali 8 apa sudah? Berarti 1/8 kan? 1/8 maka total satu kotak tuh ya dia kontribusi cuma 1. Nah, kalau ini bagaimana? 2. Ya. Dari mana? Kan ini. Oh, pakai itu. Ada sini. Oh ya. Udah nyala? Ada tanda hijaunya tuh. Ada. Oke. Oke, 2 dari mana? Kan
ini setiap kontribusi keliling kan semua 8 potongan tuh Pak. Kali Iya. dengan ini ukurannya 1/8. Jadi satu tambah dengan satu atom full di dalam yang dikelilingi, jadi 2. Iya, 2 ya. Jadi ini 1/8, 1/8, 1/8, yang pojok bawah itu 1/8. Yang ini yang atomnya kan punyanya dia semua, dia tidak bagi-bagi lagi. Nah, berarti ini 2 atom. Kalau yang ini yang phase center. Coba berapa? Halo? 7, Pak. Siapa yang paling keras? Yang bilang 7. Coba jelasin dari mana? Begini Pak, karena kan pada saat yang yang terakhir itu kan atomnya itu kan di setiap samping-samping toh. Jadi di atas, bawah, di kiri, kanan. Jadi totalnya itu ada 6. Nah, ditambah dengan 1/8 yang dia punya jumlahnya itu berarti Coba cek lagi. Ini isinya yang di samping ini dihitung berapa ini? 1. Itu dia miliki total atau apa? Ya? Setengah. Oh. Jadi bagaimana? Coba siapa yang mau jelasin di depan? Paham ya? Nih ya. Paham. Berarti ini dihitung berapa nih? Setengah. Setengah. Oke, coba. Immanuel, kamu tuju siapa deh? Kamu tuju siapa yang jelasin? Jeffrey mana? Oke. Ya, maju Jeffrey. Maju depan sini. Paham ya ininya ya? Ini bisa dimundurin saja ini apa? Tolong dimundurin supaya dia turun begitu. Yang penting dia turun dikit aja. Ya. Jeffrey. Oke, cukup miringkan lagi ini. Ya, silakan Jeffrey. Miringkan biar dia fokus ke sini maksud saya. Iya. Oke, Jeffrey. Coba hitung aja ini. Nah, sekarang di sini dihitung berapa ini? Seperberapa ini? 8. Terus 1/8 kali berapa kotak dia itu? Ini dari mana? 8. Terus tambah ini yang ini kan ada 6. Iya. Iya, tambah 6. Dihitung berapa dia? 1/2. Setengah ya. Ya udah benar ada 6 potong kok. 6 potong. 1 potong dihitung setengah. Ya. Itu taruh di mulut dan ya. Itu 6 tambah 6 Pak. Ya. Ada 6 potong dikali dengan 1/2. Setengah. Berarti berapa tuh? Berapa? 4 atom. 4 atom ya. 4 atom. Oke. Ya, kita hitung apa satu itu yang kita sebut sebagai 1 unit cell ya. 1 unit cell. Nah, ini beberapa contoh daripada FCC itu phase center, berarti dia itu di samping-samping tadi ya. Mana tadi hitungannya ada harusnya. Oke, ini ya. Tadi saya skip sebentar. Ini. Oke. Ini dia kontribusinya adalah 1/8 atom yang bagian ini. Berarti 1/8 kali 8 itu 1. Berarti 1 simple cubic itu berarti isi 1 atom berarti ya. 1 simple cubic. Ya, balikin lagi. Ya, 1/8 atom ya. Nah, terus yang tadi phase center tahu ini ya. Only one non-primitive cell.
Lalu yang ini 2 atom ya, 8 kali 1/8 terus 1 di tengah berarti dia 2. Oke, ini saya skip tadi, kita balik ke ini ya. Oke, ini beberapa contoh daripada FCC, PCC itu. Kalau ada dilihat ada atom aluminium, maka strukturnya si aluminium itu selalu tersusun dalam face center ya, face center cubic. Nah, pentingnya apa ini? Kalau kita, karena gini, ini kan sudah yang basisnya alam ya. Kita tidak bisa bilang, oh saya mau buat aluminium tapi dia maunya heksagonal, tidak bisa. Aluminium stress itu ya. Kenapa? Karena tidak cocok dengan strukturnya dia. Atau ada BCC misalnya. Ini pada temperatur ruangan ya. Misalnya ada litium, natrium, itu dia akan terbentuk dalam bentuk struktur yang disebut sebagai BCC atau body center, atau atom lain itu dia akan tersusun dari, jadi bentuk apa? Tersusun dari bentuk misalnya ini berilium, magnesium dan seterusnya, itu pasti heksagonal prospek. Ada kasus di mana atomnya sama tapi strukturnya itu cara menyusunnya itu beda. Contohnya itu yang paling terkenal itu adalah atom karbon ya. Atom karbon. Coba kita cari atom karbon. Karbon base atom. Karbon base. Grafen family ya, kita cari grafen. Nah ini ya. Kita cari beberapa. Ini sama-sama atom karbon, tapi ada yang nanti kalau dia hanya 2 dimensi dia tersusun seperti ini itu grafen. Sifatnya tuh beda dengan yang 2 layer. Padahal ini sama-sama karbon. Ya beda yang 2 layer. Beda juga dengan yang grafit. Misalnya gambar yang tadi ya. Sifat yang ini tuh, ini kalau kita buat 1 layer begini saja itu. Nanti sifatnya beda dengan ya, sifat apa? Sifat elektronik. Dia transport elektron speed up itu beda dengan kalau misalnya kita buat bisa buat seperti ini. Kita buat dia dalam 3 dimensi tapi orang bilang ini disebut 2 layer. Perhatikan saya tidak ubah yang lain, hanya ubah layernya jadi 2 ya. Nah, ini. Kalau kita gini kan seperti 1, tapi begitu kita circle begini ada 2. Nah, grafen yang tadi yang 1 layer tuh, kalau kita aplikasikan di material atau di bahan manapun gitu, dengan yang 2 layer itu sifatnya beda. Transport elektronnya beda, apalagi orang bilang itu ada gap, itu kita bicara minggu lalu ya, band energy itu beda. Makanya orang sekarang risetnya itu sangat banyak terkait apa? Grafen, two dimensional, itu beda ini, grafen like 2 dimension ya. Tapi ini ya, ada juga yang misalnya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Dia misalnya mana gambarnya? Internetnya lagi error. Nah, ini namanya karbon nanotube. Ini karbon juga, tapi sekarang dia itu seperti tube, seperti apa namanya? Tube itu apa ya? Tabung ya, berarti tabung. Sifatnya beda dengan yang tadi hanya satu dimensi ya. Nah, ini orang studi banyak nih. Ada banyak lagi. Ini beberapa. Tadi ada armchair. Lalu cara menyusunnya juga beda. Kalau kita ambil ya misalnya, cara nyusun yang gini aja deh, armchair and zigzag grafen aja. Armchair and zigzag grafen. Nah ini. Kelihatan ini ya.
Bentar ya. Lama. Nah, ini. Perhatikan, ini kan susunnya sama tuh sebenarnya. Sama persis. Tapi itu hanya diputar aja. Yang sini ada diperhatikan yang bagian kalau kita yang diputar tuh hanya apa? XY-nya saja toh. Kalau ini bagian sumbu Y-nya yang ini, X yang ini. Jadi ini yang disebut sebagai apa armchair. Ini armchair-nya tuh yang seperti lengan, tapi ini zigzag. Ini hanya diputar saya. Sifatnya bisa beda si grafen ini. Bayangkan hanya modal apa namanya? Struktur piston saja ini grafen yang heksagon gitu ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Ya, ada juga yang misalnya struktur pistonnya seperti diamond. Diamond itu apa? Intan ya. Intan itu kenapa dia keras? Sama-sama karbon. Karbon perhatikan ya, karbon itu ada pensil tuh. Dia rapuh tuh pensil. Tapi ada base karbon tuh yang diamond tadi itu sangat-sangat kuat. Padahal apa namanya atom penyusunnya tuh sama. Nah, kayak gini ya. Ada juga yang dalam bentuk heksagonal. Tadi heksagon kita sudah bahas yang tadi si grafnya itu ya. Oke, tadi ini sudah. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu, atau ditanyakan? Silakan. Atau saya bertanya nanti. Tidak ada, kita lanjut ya. Jadi buat apa kita pelajari apanya struktur kristal sebenarnya? Kita bisa hitung misalnya sifat daripada material tuh secara teori hanya dengan bukan hanya sih ya, dengan tahu struktur kristalnya ya. Seperti contoh ini adalah struktur apa kita kemarin tuh ada penelitian gitu. Kita tuh kerjakan si besi begitu dia strukturnya BCC tadi. Lalu kita pakai simulasi namanya dinamika molekuler. Lalu kita kasih treatment dia. Kasih treatment. Hasilnya nanti kita bisa tahu, oh nanti dia akan meleleh di titik berapa gitu. Tahu dari mana dia meleleh? Kita lihat strukturnya sudah apa tadi. Kalau tadi dia belum meleleh strukturnya seperti ini BCC, nanti ketika meleleh strukturnya itu hancur begitu. Dia jadi amorf kan. Maka kita bisa detect, oh dia punya apa namanya ini? Titik lelehnya tuh di sini. Ketika strukturnya hancur gitu. Kita pakai namanya bentar, ada tidak ya? Saya coba cari sebentar ya. Oke. Kita seru-seruan aja nih ya. Nah, di sini di bagian sini tuh ada kumpulan struktur ya yang super banyak. Nanti kita bisa detect dengan aplikasi ini. Seminar 2 tingkat. Loh, tidak mau dibaca dia. Coba saya ke sini. Kok dia tidak baca-baca file dump? Ini berarti ada masalah. Ini ya. Bayangkan ini struktur awalnya kita bisa cek di sini. Misalnya kita pakai namanya common neighbor ya. Ini ada perhatikan ya, ini kan BCC, jadi total di dalam sini itu ada 128 atom begitu. Semua tersusun rapi oleh struktur namanya BCC ya sini ya. Kebaca ya.
Ada 128 100%. Nah, lalu dilakukan simulasi nih. Diganggu nih, makanya sistemnya diganggu ya. Dikasih energi begitu terus dijalankan. Nah, itu mulai rusak. Perhatikan di sini itu mulai berubah nanti itu. Nah, itu. Ini sudah mulai oder, udah hancur dia. Itu kalau ya ini seperti ada dikasih panas besi itu sampai meleleh. Ya cara atom tuh ini. Kalau sudah gini berarti ini order semua ya. Artinya ini semua tidak lagi tersusun rapi. Jadi kalau ada itu banyak kasih panas besi sampai meleleh itu, dia dinamika atom untuk kira-kira ya seperti ini. Nah, tadi kan terlalu cepat ya. Frame per second. Kalau satu cepat sekali ya. Nah, ini ya. Kita mulai lihat dari sini ya. Perhatikan ini. Nah, ini. Kalau yang tadi di awal tuh B ini udah mulai rusak sini dia. Nah, dia langsung deteksi nih. Oh, ini BCC, ya totalnya masih BCC ini. Nah, pelan-pelan dia. Oke, di sini sudah mulai ada yang satu. Oke, sudah mulai ada 5 nih. Ordernya ini sudah mulai ada 5. BCC ini tersisa 1 2 3. Jadi udah ada beberapa atom tuh yang tidak lagi terstruktur begitu ya. Kelamaan berarti ya. 2 kali ya. Nah, udah mulai rusak nih. Ini sudah sisa 96, 80, 90. Oke, dia mulai rusak. Kapan? Jadi dari sini kita bisa deteksi ini base ini udah mulai atau belum. Kapan? Ketika semua struktur udah rusak nih. Tidak ada lagi yang tersusun dari yang namanya ini. Berarti pada titik ini nih, pada titik berapa tadi? Berarti di step berapa? Oke, 69 ini kan 69 dari total frame 103 ini. Berarti si besi ini sudah meleleh. Kita bisa katakan, kalau ada besi dengan jumlah sekian tuh, dikasih panas begitu, maka nanti itu dia akan meleleh setelah dipanaskan sampai step ke berapa. Itu bisa dengan cara simulasi itu. Basisnya apa? Ya pemahaman terkait struktur kristal. Kalau diperhatikan sini ada FCC, HCP, bensin dan icosahedral misalnya ya. Nah, ini yang dikerjakan. Jadi ini si penelitian dikerjakan hanya dengan modal ini saja. Yang modal ini. Lalu ini adalah bagian energinya. Energinya nanti kita cek juga. Ada energi di mana tiba-tiba energi itu melonjak begitu. Kenapa energi ini tiba-tiba melonjak? Kenapa? Karena energinya itu dipakai itu apa? Memecah ikatan. Nah, tadi ikatan tadi ketika dia terikat dalam basisnya ada ikatannya begitu. Begitu nanti dia tuh rusak, maka ikatan itu lepas pecah kan. Berarti energinya tiba-tiba melonjak, kenapa dipakai untuk memecah ikatannya gitu ya. Oke, itu dari hasil riset sederhana yang basisnya adalah pemahaman tentang struktur kristal. Jadi kalau kita memahami struktur kristal dari bahan begitu, itu kita bisa kerjakan banyak. Meskipun bukan satu-satunya ya, tapi salah satu yang sangat penting. Begitu kita tahu dengan struktur kristal ya selesai lah kita ya. Oke, seperti yang sebelumnya kita lihat atomik ya terstruktur, bagaimana dia akan membentuk kita mau fokus ke bagian bagaimana elektron dalam metal. Kita reverse lagi refresh materi yang atomic structure. Kemarin kita bilang bahwa ya ada atom terus terdiri dari inti dan elektron ya. Kalau satu atom yang super banyak itu berarti cloud jadinya. Oke, kita ke sini saja. Elektron dalam atom tadi kita sudah bahas, dia nanti akan ada dalam ini. Kita katakan ada pita konduksi sama pita valens. Ini adalah valence band, ini adalah conduction band yang kita pasti sudah tahu. Di sini kita katakan ada 2 part ya. Ada yang pita valensi dan pita konduksi satu garis. Ada juga yang ini ya, pitanya di sini. Pita valensi sama konduksinya itu tidak satu baris. Di sini satu, conduction edge sama valensnya itu satu ini.
Maka orang katakan itu direct band gap. Jadi gapnya itu direct. Kalau ini tidak direct, kenapa? Titiknya beda. Energi terendah di conduction dan energi tertinggi di valence itu ya beda, tidak satu garis atau tidak satu titik begitu ya. Jadi dalam elektron dalam metal. Oke. Ya, kita sudah tahu bahwa ini ya, setiap atom itu menyumbang elektron bebas. Kapan elektron bebas? Elektron menjadi bebas kalau apa? Diapakan nih elektronnya? Ya. Kalau di Oke. Dikasih apa minggu lalu? Energi ya. Energi. Lalu nanti kita kenal yang namanya density of states. Nah, menariknya begini, density of states itu begini. Kapan si elektron, kalau kita bicara ketika ini ada valence band begitu, lalu ini ada conduction band gitu. Si elektron yang di sini itu tidak asal suka-suka juga dia. Secara teorinya kita kenal bahwa ada berapa sih, ada berapa kira-kira kalau kita mau katakan secara sederhana, ada berapa tempat yang tersedia di conduction yang bisa ditempati oleh elektron. Nah, itu kita DOS itu fungsinya di sana. DOS, density of states elektron. Ya. Apa pentingnya ya kita bisa pelajari konduktivitas listrik, kapasitas kapasitas kalor dan konduksi dan seterusnya ya. Kenapa? Ya ini. Kalau misalkan elektron tadi kita katakan dia mudah untuk tereksitasi, atau mudah, ini ada gapnya di sini kan, elektron. Berarti mudah terlepas menjadi elektron bebas di conduction band sini, ini valence gitu. Maka kita katakan apa? Itu konduktor atau isolator yang mudah jadi elektron bebas. Halo, konduktor ya. Bahkan kalau kita mau gambarkan gapnya bagaimana? Kalau ini adalah conduction band begitu. Valensnya si konduktor gini dia. Nah, ini ada daerah yang apa namanya ini? Overlap ya. Overlap. Apa namanya overlap? Overlap artinya tumpang tindih ya, kayak bertumpuk. Harusnya itu daerahnya si conduction, tapi valence juga di situ. Berarti elektron daripada konduktor itu sangat mobile-nya sangat mudah gitu ya. Oke, ini yang kita sebut sebagai density of states. Ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk lain, kalau gambarnya kita twist begitu, maka di sini itu ada gap antara jadi daerah ini adalah valence band, daerah sana adalah dia punya conduction band. Maka density of state itu ada di sini ya. Berapa yang lokasi kalau mau digambarkan dengan mudah itu berapa state yang tersedia yang diisi oleh elektron. Nah, density kan beda apa? Density itu densitas. Apa sih density itu? Rapat ya. Rapat, tingkat kerapatan. Di daerah sini yang kita sebut sebagai biasanya itu Fermi, harusnya kalau gambar yang benar itu biasanya dia nolnya itu digeser, berarti itu titik Fermi-nya, energi Fermi. Oke, ini beberapa riset lain. Kalau berdasarkan kita hitung dia punya basisnya adalah DFT tadi ya. Kalau kita studi misalnya di dalam studi dia punya band gap gitu, band gap tadi ya kita band structure-nya, band structure. Lalu yang kedua kita studi dengan DOS dan kawan-kawan tuh kita kenal ada satu metode namanya DFT. Nah, ini hasil riset juga, ada beberapa riset. Nah, ini ya. Di sini ada DOS dan tidak terlalu kelihatan ya. Ada DOS dan of states. Daerah sini yang kita sebut sebagai spin up, spin down ya. Spin down kita pelajari di mana tuh spin up, spin down?
kimia ya. Kimia. Oke, ini juga beberapa penelitian lain yang dikerjakan, misalnya kita pelajari terkait daripada si grafen. Ya. Dia punya sifat fundamental. Apa yang dipelajari ini? Bayangkan nih, si ini, grafen yang ini dengan atom sekian, sekian dan sekian tuh sifatnya tuh beda. Ini nih, satu kan ini, kalau ini kan sama saja sebenarnya, bentuknya sama. Tapi yang satu tuh yang bagian sini dicopot, satunya nanti ini yang copot yang bagian sini. Bagian sini ada. Tapi itu bisa mendapatkan hasil yang beda. Apanya yang beda ini? Band structure-nya ya. Band structure-nya beda, dose-nya itu beda. Nah, ini kurva density of states-nya itu berapa yang terisi di daerah itu. Oke, sebelum kita bahas band teori, ada pertanyaan dulu. Band theory of solid. Ya, bagaimana? Tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut yang band teori dulu ya. Oke, kita refresh sedikit terkait struktur elemen. Ini adalah struktur apa ini? Atom ya, atom. Lalu ada berapa elektron ini? Elektronnya berapa? Ya? 29. Valensinya berapa? 3 atau 1? Valensnya. Yang bilang 3 siapa? Nona tadi ya. 3 dari mana? Yang bilang 1 siapa tadi? Siapa 1? Tim 1 valens siapa? Tadi yang bersuara banyak. Ya. 1. Kenapa? Ya. Ya, oke. Ini ya. Kulit terluarnya kan ini kan. Kulit yang paling pertama kan yang mana ini ya? Ini kulit pertama ada berapa nih? 2 ya. Terus kulit kedua ada berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita pakai standar itu ya. 2, 8. Terus yang ketiga? Berapa? Hitung. 1, 18 ya. 2, 18, 1. Elektron valensi ya. Ya, tadi kalau dari sini kalau pakai teorinya Bohr yang sederhana gitu, kalau dia makin elektronnya itu keluar, kalau apa? Dia akan pindah ke kulit yang lebih terluar kalau energinya apa? Berkurang atau bertambah? Si elektron ini, coba ya kita balikin lagi ini. Oke. Apa syarat satu elektron itu bisa tereksitasi? Misalnya dia dari kulit apa? Kulit ke ini ya. Ini kulit 1, 2, 3, 4. Misalnya dia dari kulit 3 ke 4 tuh syaratnya apa? Iya, betul ya, terima energi ya. Ya, dia menerima energi. Ya, terus terima energi. Kalau dia itu pindah dari 4 ke 3 misalnya ke kulit yang lebih rendah. Ya? Melepaskan ya. Kalau dia mau pindah dari
3K2 gitu ya, dia harus melepaskan energi ya, melepaskan energi. Kalau begitu, dari total atau si elektron semua ini, elektron mana yang punya energi paling tinggi? Kulit 1, 2, 3 atau 4? 4. Paling sini, di sini berarti ini paling tinggi. Yakin? Yang punya energi paling tinggi itu elektron yang mana? Di kulit 1, 2, 3 atau 4? Siapa bilang 4? 1. Oke, ada 1. 2. Ada tim 2. Berapa? 4. Oke, kenapa 1? Begitu. Oke, yang 4 apa? Kenapa? Itu mana tadi? Klipnya mana? Kasih. Oh, disuruh pakai klip mana? Ya, bagaimana? Nah, baik. Ini saya bilang ini kulit luar yang paling banyak energi karena sebelum dia sampai ke kulit luar itu dia dari kulit pertama sampai ke kulit keempat itu dia sudah menerima ini banyak ini. Dan dia dari kulit 1 ke kulit 2 itu dia menerima energi, terus dari kulit 2 ke kulit 3 dia menerima energi, sampai ke kulit 4 dia akan menerima energi sehingga kulit ini yang keempat atau kulit paling luar itu yang paling banyak energi. Jika ditambah energi lagi, maka elektron itu akan menjadi elektron bebas. Terima kasih. Ya, oke, dia akan jadi free elektron. Oke, betul ya. Jadi kalau kita bilang toh, kalau dia tereksitasi, oke kita misalkan saja dia dari 1 ke 2 misalnya ya. Dia dari, oke pakai ini saja ya. Dari 1 ke 2, dia kan terima energi toh. Berarti yang di 2 sini energinya lebih tinggi daripada 1. Nah, pindah lagi dari 2 ke 3 misalnya, kan dia terima energi. Dia serap energi misalnya. Berarti apa? Energi yang 3 itu lebih tinggi daripada yang 2. Tentu saja jauh lebih besar daripada 1 pastinya kan. Pindah lagi ke 4 berarti apa? Energi 4 itu lebih besar daripada 3 dan seterusnya. Begitu dapat lagi energi berarti dia jadi elektron bebas ya, free elektron. Nah, sama sebaliknya. Ada elektron di kulit 4 misalnya. Kulit 4 begitu. Dia itu lepaskan energi. Energi jadi minus maka berkurang. Jadi ya berarti 3 itu lebih rendah daripada 4 dan seterusnya. Nah, berarti dari semua elektron, baik dari elektron 1, 2, 3, valen sampai bebas, yang punya energi paling tinggi adalah elektron valen. Dari elektron kulit 1, 2, 3, 4, dan elektron bebas, dari 5 part itu, yang mana yang energinya paling tinggi? Elektron bebas ya, karena dia energinya sudah ya sangat tinggi sih, bisa terlepas dari sistem atom begitu ya. Ya oke ini ya. Nah, ini adalah ini tulisannya adalah this electron has the highest energy. Elektron yang ini yang paling tinggi. Kenapa? Dia ada di kulit terluar ya. Terus yang paling rendah ini berarti ya. Ya, this electron has the lowest energy. Ini ada pernyataan di sini. Energy level increase as the distance from the nucleus increase. Jadi level energinya itu makin meningkat saat apa? Distance atau jarak dari inti itu meningkat. Jadi kalau makin jauh dari inti berarti energinya makin besar gitu ya. Itu ada energi elektron. Ya oke, ini valence elektron. Ya ini kita sudah pelajari tadi bahwa elektron valensi adalah elektron yang di kulit terluar ya. Kulit terluar. Nah ini elektron valensi itu mendefinisikan sifat material. Tadi elektron yang di sini itu
Valens itu akan mendefinisikan sifat daripada material. Makanya di dalam banyak penelitian yang pernah saya singgung di DFT misalnya tuh, orang hanya akan cek dia punya valensi berapa. Kenapa valensinya? Karena nanti akan dia bagaimana dia berikatan ini kan? Dia berikatan dengan atom yang sebelahnya gitu. Misalnya, oh ini valensinya 1. Maka untuk stabil dia butuh berikatan dengan elektron yang valensinya berapa? Berapa? Kalau kita pakai standar yang normal itu adalah elektron dikatakan stabil kalau dia punya valens misalnya ada elektron valensinya ada 8 ya. Nah, berarti si elektron sodium ini akan stabil kalau berikatan dengan atom yang valensinya berapa? 7 ya. 7. Sama di sini juga ada magnesium. Valensinya berapa magnesium ini? 2. Ya? 2 ya. Lalu ada aluminium. Aluminium berapa valensi? Halo? 3 ya. 3 valensi. Jadi supaya stabil, berarti apa? Mereka itu berikatan. Ini berikatan dengan atom yang valensinya berapa? 7. Ini 6. 5. Oke. 5 ya. Nah, atom-atom yang valensinya itu kurang dari 4 itu kita katakan dia itu konduktor. Pertanyaannya kenapa? Nah, kenapa konduktor itu valensinya kurang dari 4? Ya? Mudah melepaskan elektron ya. Kenapa dia mudah melepaskan elektron? Tanya lagi. Mana mic tadi? Di Swiss. Kenapa dia mudah melepaskan elektron ini? Kenapa? Kenapa mudah melepaskan elektron? Ada yang lain? Kenapa yang valensinya kurang dari 4 itu kenapa mudah melepaskan elektron? Ya? Valensinya lemah. Oke. Dari apa standar mengatakan valensinya lemah? Misalnya. Ya? 7 pun berarti lemah. Kalau kurang dari 8 standarnya. Kurang dari? Ya kita logika saja ya. Kalau misalkan dia punya 5 begitu, kan ini 1. Dia butuh berapa? Untuk stabil butuh 7. Jadi dia punya kontribusi 1 terus dia mau ambil yang sini 7 kan tidak mau. Lebih baik dia ambil deh 1 nih. Kira-kira gitu. Sama yang 2 pun sama karena kalau kita pakai standarnya itu 8 begitu. Maka yang pertama ini kan dia butuh 7, kan tidak mungkin. Ya kita menghayal saja biasanya. Terus dia punya 1 terus mau ambil yang 7 ambil buat dia. Tidak make sense, tidak masuk akal gitu. Jadi bagaimana? Ya sudahlah, lepasin aja elektronnya supaya stabil. Sama, yang 2 juga sama. Yang 3 valens pun sama. Nah, yang berikutnya ada namanya ini ya, isolator. Nah, isolator kenapa dia? Valensinya lebih dari 4. Oke, nitrogen berapa valensinya? Halo? Ini berapa? Nitrogen? 1. 5 ya. 5. Terus yang sulfur? 6. Oke, ini ada 5, 6, 7 ya. Betul ya? Halo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 ya. Oke. Yang ini isolator. Isolator berarti apa ini? Isolator berarti apa? Dia sulit untuk melepaskan toh. Karena standarnya kan 8 misalnya. Oke, standarnya kan 8. Dia sudah punya 5. Ya sulitlah dia kasih 5, ini sini 3.
Berarti apa? Dia itu susah untuk ini. Elektron yang ini susah tereksitasi menjadi elektron bebas. Kenapa ya? Berarti sini. Dia terima elektronnya sama yang 6 pun begitu ya. Nah, ada juga yang valensinya berapa? 4. Nah, 4 ini ya tergantung energi. Sekarang seperti apa ada nego gitu ya. Ini berapa? Ini 4 juga ya. Ada karbon 1, 2, 3, 4. Ini silikon 2, 3, 4. Ini apa? Germanium ya. 1, 2, 3, 4. 4 semua. Jadi bagaimana? Dia mau lepaskan energi atau terima tuh? Ya nego dulu, sabar. Negonya basisnya apa? Energi ya. Jadi kalau energimu lemah, ya saya tarik begitu. Kalau energinya dia itu si karbon misalnya lemah, ya dia lakukan eksitasi begitu ya. Oke, ini salah satu elektron bebas misalnya di sini. Tadi perhatikan standarnya kan ini 8 ya. Dia sudah berikatan secara kovalen dengan yang lain. Ya kovalen itu apa sih? Ikatan kovalen. Kan ada ikatan ionik ya. Ada ikatan juga, ikatannya itu kovalen. Apa sih kovalen? Halo? Coba perhatikan ini. Ini si atom P, dia kan nanti misalnya Si kan dia ada 2 di sini misalnya kan. Kita pakai gambar ini saja, 2, 2, 2, 2, 2. Sekarang perhatikan, kita bilang tadi standar untuk stabil. Stabil itu adalah 8 ya. 8 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini jangan ya kan, ini adalah elektron bebas. Yang masuk sistem atom ini hanyalah ya yang 8 ini. Tetapi perhatikan, ini 2 diklaim oleh si atom P misalnya, tapi 2 ini juga adalah diklaim oleh si silikon. Oh gini dia, silikon. Sama atom yang ini kita bilang, oh ini adalah atom dari elektron ya. Elektron ini adalah milik daripada P, tapi waktu bersamaan si elektron ini yang ini juga adalah milik daripada silikon yang atas ini. Ini juga silikon ya, miliknya dia si silikon sekaligus milik daripada si P. Berarti apa tuh? Kalau saya katakan mereka ikatan kovalen berarti berbagi elektron. Ya? Ya? Jenis ikatan kimia yang terjadi ketika 2 atau lebih atom berbagi pasangan untuk membentuk molekul. Ya, kasarnya adalah ini penggunaan bersama. Jadi si elektron yang ini dipakai bersama oleh silikon dan P. Elektron yang ini pun sama, P. Milik siapa ya? Dua-duanya. Berarti kita katakan mereka itu membentuk ikatan kovalen ya. Nah, yang tidak masuk ikatan yaitu yang ini. Ada namanya elektron bebas ya. Ini free elektron. Dia itu tidak dipakai, jadi dia itu sudah bebas. Berarti dari semua elektron yang di sini, yang paling tinggi elektronnya adalah energi adalah elektron bebas ya, dia yang paling tinggi elektronnya. Energinya ya paling tinggi. Oke, ya saya kira kita sudah diskusi tadi, valensi dari material itu berbeda, energinya berbeda. Tahu dari mana? Kita bahas balik ke sedikit. Nah ini. Tadi kan ada pernyataan sih, ada pernyataan bahwa elektron valensi dari material berbeda memiliki energi beda. Dari mana? Ini ya. Valensi daripada karbon itu dia sudah ada valensi di kulit ke 2 ya. Berarti energinya beda dengan silikon. Silikon itu ada valensi di kulit ketiga. Kita bilang makin keluar kan energinya makin besar. Berarti yang
Ini berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4. Berarti dari total 3 ini, yang elektron valensinya energi paling besar yang mana? Germanium ya. Kenapa germanium? Karena valensinya ada di kulit keempat ya. Ini ke-3, ini 2. Nah, itu maksud pernyataan yang ini. Lalu makin jauh ya energi elektron, makin lemah ikatan dengan inti ya, sudah ya. Lalu adalah ini, elektron bebas adalah energi elektron yang tidak terikat dengan, iya sudah dikatakan bebas, berarti dia tidak terikat dengan inti atom, berarti dia di luar mana? Di luar sistem atom ya. Seperti yang tadi ini. Dia tidak terikat dengan inti. Jadi bagaimana ya, dia bisa mau ke sini boleh. Dia bebas bergerak dalam apa namanya? Dalam material gitu. Dia mau ke sini boleh saja. Kan dia tidak terikat. Ke sini baik boleh tidak? Ya boleh. Dia bebas. Meskipun cara larinya, bukan cara lari ya. Cara apa namanya? Misalkan gini, misalkan si elektron ini tadi, dia sebutlah dia itu mau ke sini ya, oke lah, asumsi saja dia tidak punya keinginan ya. Misalnya dia pindah ke sini gitu. Dia tidak bisa jalan begini. Dia tidak bisa. Caranya bagaimana? Cara jalannya misalnya ini, energi elektron yang ini berkurang, langsung diisi oleh elektron yang ini. Itu secara simultan, ini kan harus 8 toh. Secara simultan itu secara langsung bersamaan dalam waktu yang sama tuh. Si elektron ini si atom ini akan melepaskan 1. Jadi begitu misalnya ini energinya, entah misalnya dia si atom yang elektron yang tadi itu melepaskan energi begitu. Lepasin energi, lalu energi dia pas dengan ikatan apa? Dengan energi yang circle ini. Itu secara bersamaan si ini masuk ke sistem karena energinya sudah dilepas. Dalam waktu yang bersamaan juga ada 1 elektron yang terlepas. Mana duluan? Tidak tahu. Karena secara itu terjadi secara simultan. Karena begini ya, tidak pernah ada dalam atom yang stabil itu pernah ada sepersekian detik begitu. Sebentar kawan, saya lepaskan dulu ini ya, baru masuk, tidak ada. Itu simultan, by otomatis tuh. Begitu 1 kekurangan energi itu, 1 otomatis begitu dia masuk ke sistem gitu. Kalau energi yang dilepaskan gitu dalam bentuk misalnya gelombang elektromagnetik gitu. AV begitu. Ya, gitu. Begitu dia lepasin gitu ini kehilangan energi, dia langsung match dengan sistem ini, dia masuk ke sistem, ini kan harus 8 toh. Secara bersamaan juga ada 1 yang hilang ke sistem. Ya dia bisa, yang hilang tuh bisa mana ya? Bisa ini yang hilang. Menarik ya. Ini masuk ke sini. Terus sini ke sini kapan pindahnya? No. Itu terjadi. Bisa juga yang ini. Misalnya ini masuk ke sini, misalnya ini. Dia masuk ke sistem ini, 8. Lalu apa? Ini yang tiba-tiba keluar. Berarti ya untuk masuk ke sini itu bisa atom dari elektron dari sini atau dari sini. Untuk isi yang ini bisa bisa tadi yang ini. Kalau lihat logikanya kan butuh waktu sebenarnya. Tapi anyway itu berjalan secara simultan ya. Simultan. Itu proses yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ada pertanyaan? Atau perlu didiskusikan ya? Selain jangan tanya tadi kapan? Selain yang tadi ya, selain bertanya yang ini ya, pindah yang mana? Nah, elektron bebas inilah yang kalau dilihat arusnya ini, arus yang mengalir itu adalah elektron bebas. Jadi dia diganggu tuh dia jadi elektron bebas. Jangan bayangkan kalau ada arus yang mengalir dalam kabel ada atom-atom, terus
isi ini tuh jalan begitu. Tidak. Itu dia bervibrasi. Jadi ini si elektron ini nabrak ini mungkin ya. Jangan, elektron kan tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa diam dalam kelas berarti apa? Dia elektron. Dia mau di freeze sampai suhu berapapun elektron tetap bervibrasi. Nah, jadi dia bervibrasi. Dia bervibrasi. Ya mungkin ada, ya mungkin bisa juga bertabrakan, let's say begitu. Itu ada transfer energi. Jadi kalau sini ada energi yang cukup besar begitu, arus berpindah kan ada beda potensial kan? Potensial gitu. Potensial apa ya? Potensial listrik ya. Itu pun bentuk energi itu. Ya dia vibrasi dari sini gitu, elektronnya diganggu, tertukar nanti ada pelepasan elektron. Tapi elektronnya jalan sekali lagi, dia bukan jalan mengalir begitu. Aliran elektron itu tidak begitu. Dia tuh misalnya sini, tak pindah ke sini, masuk. Jadi satu keluar secara otomatis di sini nanti ada yang keluar satu lagi. Tak. Sehingga bayangkan ya kalian kalau ingat arus listrik ya, ada kabel tuh 50 meter. 50 meter. Di sini dicolok di situ, di sana langsung ada arus. Kenapa dia? Kenapa? Makanya kan logikanya kan ya tunggu dulu ini elektron yang bebas dari sini jalan ke sini. Atau kalau kabel itu 50 meter itu masih ada waktu sedikit untuk kesetrum. Tidak ya? Kalau kabelnya 100 meter langsung. Kok bisa ya? Itu kalian pernah tanya tidak itu? Hah? Sudah pokoknya ada kabel, sudah colok, saya sudah tidak mau tahu. Pernah tiap hari belajar bahwa arus adalah apa? Muatan yang bergerak ya. Ya tidak lain itu muatan elektron yang bergerak. Bayangkan tadi di sini tuh ada colok di sini kan berarti ada transfer elektron mas itu, transfer energi begitu. Bisa ya super cepat ya. Kecepatan mobil elektron. Udahlah, abaikan itu, intinya dia cepat ya. Menarik itu. Bayangkan itu kecepatan tukarnya tuh gimana ya? Misalnya sekarang ya ini kan satu atom. Tadi kita bilang dalam satu ukuran material tuh dia sekitar 10⁻23 kan? 10⁻23 atom itu kali elektronnya ada berapa? Misalnya ada 8, sudah kali 8 dong. Bayangkan kalau kita tarik kabel ya 100 meter tuh ada berapa triliun elektron di dalam. Tapi dalam sepersekian tuh begitu satu masuk ke sini, satu di sana, tak, langsung bebas satu. Nah itu prinsip dari apa elektron bebas ya. Oh ini sudah tadi kita bicara energi, ada inti atom, lalu ada energi yang paling luar ya, energi level. Dan kalau kita bawa untuk banyak atom, tadi saya bilang 10⁻23 berarti ya. Kalau tadi ini kan satu atom ya, satu atom segini, 2 atom ya segini, 3 atom segini, 4 atom segini, 35.000 atom ya segini. Ya jadi kayak kita gitu ya. Kita energi ya. 3.000-an. Ya bukan 3.000-an, saya 3.500 ya. Nah, tapi kalau kayak gini 10⁻23 itu berapa sih? Coba berapa? 10⁻23 kalau dibaca berapa? Terakhir tadi yang jawab siapa sih? Jeffrey ya. Jeffrey tunjuk siapa untuk kerjakan? Sony. Ya? Oke, Sony silakan. 10⁻23 itu berapa sih, Son? Coba taruh di depan, hitung di depan. Supaya kasih tahu berapa atom. 10⁻23 ya. Kita tahu itu miliar. Kok atau berapa? Triliun. Kok berapa tuh? Ya? Ada yang pernah hitung? Coba hitung. Ada berapa?
nilainya kalau dibaca secara normal. 10 pangkat 23 itu berapa? Jelas itu berapa? Ada angka 8 terus apa? Nolnya ada 23, hitung aja udah normal. Setelah itu baru dihitung seperti apa? Dibaca seperti biasa itu berapa? Paham tidak pertanyaan saya? Ada yang paham maksud saya apa? Siapa? Yang paham siapa? Ya sudah, maju Nona. Silakan. Boleh? Berapa kuadriliun? 1, 2, 3, 4. Yuk maju ke depan aja hitung. Berapa kuadriliun tuh? Udah kemarin kasih kayak Nona. Ya. Berapa tuh? Iya, ya. No, Nona hitung dulu nolnya berapa berkonversi titik, titik belakangan aja. Ya, Pak. Seberapa tuh? Berarti nolnya berapa? 23 ya? Ya? Apa? 23? Ini berapa? Coba hitung berapa? 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hei, lebih tuh. Nah, makanya Nona cara taruh titiknya tuh tidak begitu. Titik dari mana taruh? Belakang. Ya. Kalau tidak, confuse nanti kamu. Sudah benar. 21 harusnya lebih 1. Oh, lebih 2 ya. Oke. Ini berapa tuh? Ya? Coba step by step. Dari ribu, juta, miliar. Pecah dong. Coba yang 30 di sana itu satunya apa? Ribuan kan? Oke, tambah 3 lagi berapa? Kasih garis, kasih garis. Garis. Nah, itu kan ribu toh, terus 3 lagi, tambah 3 lagi. Juta, terus miliar, terus triliun. Itu 1000, ya kuadriliun berarti ya. 1 kuadriliun ya sampai situ, terus itu 1000 kuadriliun. 1 juta. 10 juta dong. Titiknya di sini. 10 juta kuadriliun. Satu set apa tuh? Ya, atau satu buka satu elektron tuh. Satu pieces apa tuh? Ini kalau saya potong tuh jadi cube tuh, itu atomnya sebanyak itu. Nah, bayangkan sekarang kalau kabel yang super jauh tuh berapa atom dalam. Itu atomnya ya elektron tinggal kali 8. Ya, oke, thank you Nona. Ya. Nah, sekarang bayangkan tadi. Atom yang tadi itu masing-masing punya elektron. Energinya masing-masing ada 1. Berarti begitu ditumpuk ya seperti ini. Dia seperti apa? Pita ya. Makanya kita bilang ini band energi ya. Band energi. Oke, ini ada band, ada pita valensi, saya kira sudah ini. Ada pita valensi.
Oke, ada pita valensi, ada pita konduksi. Jadi nanti apa? Tadi kan kita bilang ya, kita tidak lagi fokus ke kulit terdalam ya. Sistem atom tadi yang ini. Nah, ini. Kita tidak fokus ke sini lagi, kita hanya fokus ke yang ini. Yang tidak lain adalah ini. Ini yang kita sebut sebagai apa? Pita valens ya. Pita valensi. Oke. Kenapa ya? Karena elektronnya sini kita fokuskan. Fokus ke sini. Ke sini saja. Itu yang kita sebut sebagai pita valens atau valence band. Berarti ketika dia si atom itu elektron tereksitasi di sini, maka nanti kita akan kenal yang namanya conduction band. Oh sorry, di sini ya, CB. Ya, nah pita valensinya tadi ya. Pita valensi dikatakan ini bisa penuh atau sebagian. Ya tadi ya, bisa penuh berarti atomnya itu apa? Kalau penuh, pita valensinya penuh berarti apa itu? Isolator atau konduktor? Yang pita valensinya penuh. Ya, isolator. Oke, ya bisa penuh, bisa sebagian ya. Penuh kalau dia itu tidak ada yang tereksitasi berarti energinya sangat tidak cukup untuk eksitasi, atau sebagian ketika ada setengah yang tereksitasi, yang setengahnya itu energinya rendah begitu ya. Nah, lalu ada pita konduksi di sini. Pita konduksi ini, elektron bebaslah yang berpengaruh terhadap konduksi listrik. Jadi yang ada di pita konduksi itu hanya adalah elektron bebas, free elektron. Ya, elektron valensi ada di pita valensi, tereksitasi jadi elektron bebas, berarti apa? Di sini hanya ada elektron bebas gitu ya. Oh ini ya, semua elektron pada pita konduksi adalah elektron bebas. Nah ini ya. Nah di antara ini, di antara pita valensi dan pita konduksi ada yang namanya band energy atau ini forbidden gap ya, energi terlarang. Ini. Energi terlarang itu apa ini ya? Energi terlarang itu ada di antara pita valensi dan pita konduksi. Lalu kalau energi terlarangnya itu cukup besar gitu, atau gap forbidden gapnya cukup besar, maka elektron dari sini untuk tereksitasi ke ini makin sulit ya. Ya bayangkan saja seperti ada jembatan, ya got 1 meter itu masih mudah kita lewat. Tapi kalau ada space jembatan 30 meter terus kita lewat susah kan? Ya sama di sini. Kalau mau dibayangkan seperti itu ya. Oke, ini ada isolator. Lihat, isolator ini dia punya energi butuh berapa elektron volt ya? 15 ya. 15 nih elektron volt. Lalu ya pita valensinya itu penuh sementara konduksinya kosong. Jadi ini tidak ada elektron di sini di pita konduksinya isolator itu tidak ada elektron. Karena sulit untuk melewati 15 elektron volt. Nah ini konduktor yang saya bilang tadi, overlap ya. Yang pita konduksinya itu yang ini. Ini. Pita valensinya ya ini. Ini. Jadi ada sebagian pita konduksi yang tumpang tindih dengan pita valens. Nah itu yang konduktor. Jadi elektronnya itu sangat mudah untuk pindah-pindah gitu ya. Terakhir yang ada semikonduktor, dia hanya ada 1 elektron volt. Nah, sini dikatakan pita valensinya hampir penuh ya. Pita konduksi hampir kosong. Jadi di sini di pita valensi banyak elektron, tapi sudah ada yang tereksitasi. Tapi di konduksi ini hampir kosong ya. Hampir kosong berarti ada. Berarti sudah dalam suhu ruang pun sudah ada elektron di pita konduksi kalau dalam material seperti semikonduktor gitu. Oke, tadi kita pakai teori daripada model gas elektron bebas ya. Maka kita katakan ya ini elektron berinteraksi dengan atom ya. Sehingga nanti kita kenal ada yang namanya daerah ya tadi forbidden gap, ada allowed gap, sama ada namanya forbidden gap. Forbidden gap tadi yang harus dilewati oleh elektron yang ini ya.
Ini forbidden gap-nya cukup kecil. Apa artinya forbidden gap? Terlarang. Terlarang untuk apa sih, Mas? Apa artinya? Forbidden gap atau energi terlarang. Tanya dong, apa yang dilarang? Kalian tidak tanya, kenapa dikatakan itu energi terlarang? Halo? Kenapa? Kenapa dikatakan energi terlarang di sini? Terlarang untuk apa? Terlarang untuk apa, Immanuel? Kenapa dibilang ini energi terlarang? Energi terlarang. Apa artinya energi terlarang? Kalau konduktor kan tidak punya dia tuh, tapi semikonduktor ada sedikit. Daerah energi terlarangnya konduktor ada sedikit, kan? Isolator yang banyak. Apa artinya energi terlarang? Daerah energi di antara pita valensi dan pita konduksi dalam energi terlarang adalah daerah energi di antara pita valensi dan pita konduksi dalam struktur energi suatu padatan di mana tidak ada elektron yang bisa berada di sana secara stabil. Berarti terlarang artinya satu kata. Di mana tidak ada elektron yang bisa berada di sana secara stabil. Ya, elektron dia tidak boleh ada di sini stabil, tidak bisa. Kalau begitu dia pernah yakin kan, sama tadi ya. Apakah dia ada titik di mana dia si elektron itu tereksitasi itu terus dia pelan-pelan ke atas? No. Dia tereksitasi ke sini juga itu sama simultannya ketika dia pindah dari 1 ke 2 tadi. 1 ke 2 itu ya secara simultan. Ini juga tidak ada, dia pelan-pelan dulu sebentar, isi arus pelan, terus dia tereksitasi. Itu tidak terjadi ya. Makanya dikatakan ini terlarang. Kenapa? Ya kamu tidak boleh ada di sini. Dilarang untuk di tempat elektron karena apa? Eksitasi daripada valens ke konduksi itu berlaku secara simultan. Sangat ya waktunya bersamaan gitu. Begitu ini terisi oleh elektron dari sini, pada saat yang sama ini juga kosong. Jadi tidak ada yang mana duluan. Ya oke. Gitu ya. Oke, ini kalau kita gambarkan dia punya energi bands, ini adalah energi daripada 2 elektron. 2 elektron energinya. Ini adalah level energi daripada 5 elektron, ini adalah sejumlah teknik elektron. Maka kita katakan ini adalah band atau band energi, itu yang didekati dalam band teori ya, band theory of solid. Oke, materi saya kira cukup. Ada pertanyaan? Sebelum saya bertanya, cepatlah sebelum saya bertanya, silakan ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Whatever, silakan. Saya tanya deh kalau gitu ya. Sabar, Pak. Ya. Kamu jadi pertanyaan. Ya, kalau ada yang bertanya, saya lah yang bertanya kali itu. Pak, saya mau bertanya. Iya. Oke. Ini pertanyaan saya, Pak, ini mengapa ini silikon itu dapat menghantarkan listrik lebih baik pada suhu tinggi dibanding suhu rendah, Pak? Dia menghantar silikon ya, menghantar listrik lebih baik daripada suhu tinggi dibanding suhu rendah, Pak. Oh, ini pas ini ya. Kenapa kira-kira kalau lihat asumsi dari sini? Tentu mungkin itu perlu penelitian lebih lanjut, tapi kalau kita analisis secara sederhana, apa kira-kira? Dia lebih baik di suhu tinggi daripada suhu rendah. Kita asumsikan suhu rendah atau suhu ruang begitu. Oke, kita lihat ini ya. Silikon adalah semikonduktor ya. Tadi kita katakan semikonduktor itu 2 kemungkinan.
Kalau energinya cukup ya dari dia interaksi dengan atom lain gitu, dia bisa melepaskan atau dia juga bisa menarik elektron lain untuk masuk ke sini sistemnya bergabung. Nah, sekarang ini dia silikon adalah semikonduktor ya. Kita lihat pitanya. Tadi mana semikonduktor sebentar. Oke, yang ini. Oke, sekarang ini kondisi ini, pita valensi hampir penuh dan pita konduksi hampir kosong. Ini kondisinya adalah apa? Room temperatur. Room temperatur. Jadi dalam suhu ruang tuh ini silikon karena dia semikonduktor loh. Berarti pitanya seperti ini. Maka si silikon itu dalam suhu ruang pun dia sudah ini, pita valensinya hampir seperti pita valensinya hampir penuh, artinya sudah hampir penuh toh. Berarti ada yang kosong, oke? Lalu pita konduksinya hampir kosong artinya ada sedikit yang terisi. Oke ya? Berarti dalam suhu ruang itu sudah ada elektron dari suhu ruang ya. Sudah ada elektron dari valensi silikon tadi. Yang apa? Tereksitasi dari sini ke sini kan? Karena ini tadi ada kosong sedikit, ini ada isi sedikit. Berarti apa? Yang elektron di sini itu yang punya sini tadi. Dalam suhu ruang pun sudah terjadi eksitasi. Eksitasi artinya sudah ada elektron yang terlepas, sudah ada elektron bebas. Tadi pertanyaan apa tadi? Dapat? Ini mengapa silikon dapat menghantar listrik lebih baik pada suhu tinggi dibanding suhu rendah? Oke. Nah, tadi kita bilang, bukan kita bilang tadi, yang kita tahu ya bahwa listrik itu ada menghantar listrik berarti arus yang mengalir toh. Arus yang mengalir adalah elektron yang bergerak. Oke? Elektron bebas. Artinya supaya elektron bebas itu mudah menghantar listrik, berarti elektron bebasnya lebih banyak. Berarti ketika suhunya itu ditingkatkan, berarti elektron di sini dapat apa? Energi tambahan dong. Dapat energi tambahan, energinya makin tinggi di sini. Maka ngapain dia? Tereksitasi. Misalkan dia dapat energi ini 1,1 elektron volt saja sudah cukup untuk melewati ini. Ya, syaratnya adalah ini ya. Energinya harus lebih daripada 1 elektron volt. Jadi dia dikasih panas sedikit, energi sudah cukup, lebih daripada 1 elektron volt, otomatis dia akan tereksitasi. Begitu dia tereksitasi, jadi apa? Jadi elektron bebas. Elektron bebas ya sudah, elektron bebas kan jadi arus yang mengalir. Gitu. Itu bisa dijelaskan dengan teori pita energi. Menjawab ya? Atau ada tambahan lanjutan? Pas ya. Ada yang lain? Ya. Menyambung dari itu, bagaimana cara proses perpindahannya dari bawah dari itu proses eksitasi dari valensi ban ke condension ban. Sedangkan tadi Pak bilang bahwa itu space yang kosong tidak boleh ditempati oleh elektron. Oh iya, ini tidak boleh ya? Ini tidak boleh. Perpindahannya yaitu ya, oke sebentar. Perpindahannya saya baik supaya tidak kemana-mana. Saya pakai gambar yang tadi ini. Ini ya. Kalau saya pakai teori tadi, yang ini sekarang dia ada di valence band. Dia kan ini elektron bebas ini, Ini tanda panah ini ya. Ini namanya free electron. Ini sekarang kalau mau dipakai teori pita, dia ada di conduction band ya. Karena dia kan logikanya dia elektron bebas. Elektron bebas itu pasti ada di conduction band. Ini valence ya, valence. Oke, kita balik ke sini. Yang ini nih. Yang ini ya, ini tidak boleh ditempati. Tapi ya, tadi saya bilang dia ini terjadi secara simultan. Secara otomatis begitu energinya pas itu ya sudah dia langsung terisi di sini. Apakah kita katakan dia lompat ya? Lompat ya, tentu tidak seperti ini ya. Lompat ya. Jadi bayangkan kembali sistem elektronnya itu seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau realnya kita gambarkan begini dia. Gambarkan begini. Jadi
atom yang ini ada di valence band, ini ada di valence band, ini di valence band, dan seterusnya misalnya. Yang ini ada di mana? Conduction band. Jadi bagaimana dia pindah dari conduction band ke ini? Ya sudah, ini begitu lepaskan energi, tadi saya bilang dia masuk ke sistem, otomatis salah satu yang lain harus lepas. Jadi ini harus pindah. Sama, begitu ini dikasih energi, oke sekarang saya asumsikan saya pakai misalnya elektron yang ini dia mau jadi elektron bebas ya. Ya dia bukan manusia tidak mau. Oke. Sebutlah begitu. Berarti si daerah ini akan diisi oleh ini. Jadi dia dalam waktu bersamaan si elektron bebas yang ini tuh melepaskan energi dalam bentuk ini tadi. Ini supaya masuk tuh karena ini kan posisinya dia tinggi energi itu. Ini langsung tereksitasi. Jadi tadi di sini ada valence band, conduction band yang ini. Sekarang ini yang pindah di conduction band. Jadi pita itu seperti ya? Bukan ada elektron terus semua bergabung di atas pita, bukan. Tapi itu teorinya bahwa setiap elektron bebas itu ada di pita conduction. Realnya ya seperti ini. Kalau kita gambarkan dalam atom itu jadi begitu dia terlepas dari yang masuk sistem atom kan ini ya. Yang ini. Begitu dia terlepas keluar ya sudah, dia ini dikatakan elektron bebas. Elektron bebas tempatnya di pita conduction. Jadi tidak seperti bayangan kita bahwa di sini elektron berkumpul terus mereka lompat. No. Realnya yang itu tadi ya. Ini dia misalnya entah bagaimana dia mungkin melepaskan energi begitu energi. Misalnya energi yang sini butuh misalnya energi sininya adalah 1 elektron volt begitu. Dia mungkin dia ada nilainya 2 elektron volt, tidak match tuh. Ini lebih tinggi daripada energi minimal sini. Tapi begitu ini melepaskan energi sebesar 1 elektron volt, dia punya energi sisa berapa? 1 tuh. 1 ini cocok dengan daerah sini. Masuk dia. Tapi saat yang bersamaan, dia tidak bisa masuk kalau di sini 88 ini masih sama-sama 1. Jadi tidak ruang, mau masuk kemana? Menariknya adalah dalam waktu yang bersamaan, ada 1 elektron yang dapatkan energi. Jadi begitu dia tereksitasi, ini masuk. Nah itu yang kita katakan dia itu terjadi secara simultan. Jadi dia tidak bisa bilang, sebentar saya punya energi sudah 1 elektron volt, cocok dengan di situ. Terus di sini bilang, hei kan masih penuh. Oh no, tidak terjadi begitu. Secara begitu dia energi ini pas 1 elektron volt, ya ini. Ya kita katakan dia terdeeksitasi kali ya. Kayak gitu ya. Oh harus diancam ditanya daripada kamu tanya ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Pastikan itu nyala ya. Ada hijau, oke. Baik Pak. Nah, tadi kan Pak jelaskan ini. Tadi yang misalkan ini elektron bebas yang tadi itu kan dia 2 Pak. Nah 2 atau Pak elektron bebas yang ini? Ya. Oh misalkan dia punya bukan 2 energinya dia. Energinya 2 Pak. Nah berarti kita bisa asumsi saat dia melepaskan energinya 1, berarti energi yang 1 itu diterima oleh ini elektron yang lain. Sehingga dia bisa ini menjadi elektron bebas begitu Pak. Oh bukan. Dia lepaskan energi, terus 1-nya di saya tidak bisa kasih yang lain. Kalau saya kasih yang lain 0 dong energi saya. Gini. Sebutlah saya si elektronnya nih. Saya punya 2 elektron volt dong. Ya, Pak. Untuk masuk ke circle-nya kalian misalnya itu 1 elektron. Saya lepas 1, misalnya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Saya lepas 1, berarti saya punya berapa? 1 cocok dengan ini toh, circle-nya toh. Ya. Masuk. Dari situ kalian pasti ada yang keluar 1, tidak boleh terus ada misalnya gini terus 1 terus 8 gitu bilang. Oh, sama tidak mau pindah. Tidak bisa, itu otomatis pasti ada 1 yang misalnya dapat energi, bisa dari saya atau bisa dari sistem lain, kan dia sistem atom banyak tuh. Bisa diganggu terus dia tereksitasi keluar dapat energi. Misalnya dia harusnya 1. Ya. Tiba-tiba dapat 2 gitu. Berarti 3 dapat energi.
tidak cocok dengan level energi sini, keluar. Dia tidak bisa keluar kalau saya tidak masuk. Itu apa ya? Mana yang duluan masuk, mana yang duluan keluar? Oh, tidak tahu. Makasih Pak, karena itu simultan. Ya, begitu ya. Kalau digambarin kira-kira begitu. Cukup atau ada lagi? Cukup ya. Oke, kalau kita begitu, saya kira masih ada tidak materi? Oh, sudah ya. Oke, saya kira materi solid state sampai di sini semua. Cukup ya, ternyata ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Selamat siang semuanya. Siap. Oke.